Salam, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Temisa, kelas Agroteknologi 6 dengan NIM 200406074. Jurusan atau prodi Faperta Agroteknologi 6 semester pertama. Ya, kita masuk dalam materinya. Yang pertama, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekulnya, menyebabkan suatu senyawa diatomika atau politamik menjadi stabil. Penjelasan mengenai gaya tarik-menarik ini sangat rumit dan dijelaskan oleh elektrodinamika. Dalam praktiknya, para kimiawan biasanya bergantung pada teori keuntungan atau penjelasan kualitatif yang kurang kaku, namun lebih mudah untuk dijelaskan dalam menjelaskan ikatan kimia. Secara umum, ikatan kimia yang kuat disosiasikan dengan transfer elektron antara dua atom yang terpartisipasi. Ikatan kimia juga molekul-molekul, kristal, dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia juga menentukan struktur suatu zat. Kekuatan ikatan kimia sangatlah bervariasi. Pada umumnya, ikatan kovalen, ikatan ion dianggap sebagai ikatan kuat, sedangkan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals dianggap sebagai ikatan lemah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ikatan lemah yang paling kuat dapat lebih kuat daripada ikatan kuat yang paling lemah. Contoh model titik Lewis yang menggambarkan ikatan kimia antara karbon C, hidrogen H, oksigen O. Pembahasan titik Lewis adalah salah satu dari usaha awal kimiawan dalam menjelaskan ikatan kimia dan masih digunakan secara luas sampai sekarang. Ikatan logam. Ikatan logam merupakan salah satu jenis ikatan kimia di mana ikatan ini menghubungkan dua atom berbeda menjadi suatu molekul. Pada dasarnya terdapat beberapa macam ikatan kimia seperti ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Ikatan logam ini memiliki karakter yang berbeda dari jenis ikatan kimia yang paling baik, dari cara suatu atom berikat membentuk molekul ataupun dari kekuatan ikatan itu sendiri. Ikatan logam merupakan salah satu unsur yang paling melimpah di bumi, dan logam juga mendapatkan perhatian secara khusus dalam ilmu kimia. Logam dibahas secara detail mengenai jenis atomnya, konfigurasi elektronnya, sifatnya, ikatannya, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar di atas. Hal itu karena dalam kimia logam memiliki peranan yang cukup besar. Logam banyak dimanfaatkan sebagai pembuatan senyawa katalis, pembuatan kompleks, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari tentang bagaimana ikatan logam itu bisa terjadi. Ikatan logam adalah
jenis ikatan kimia yang terbentuk antara atom bermuatan positif dengan elektron bebas dari atom-atom tersebut. Ikatan dibandingkan dengan ikatan kovalen ataupun ikatan ionik yang terbentuk dari dua atom secara diskrit. Ikatan logam berbentuk hanya dari atom logam saja. Ikatan logam dapat terjadi pada logam murni atau hanya satu jenis logam ataupun logam paduan yang terdiri dari beberapa jenis atom logam. Ikatan antara atom logam tersebut membentuk suatu zat yang bersifat padat. Dalam jenis ikatan kimia lain, kulit elektron atau orbital terluar dari masing-masing atom akan mengalami overlapping ataupun tumpang tindih dengan orbital atau kulit terluar dari atom lain yang berikat. Sebagai akibatnya, elektron valensi akan terus bergerak dari suatu atom ke atom lain yang berikatan dengan orbital yang sama. Namun dalam ikatan logam tidak terjadi demikian. Seperti pada ikatan kovalen, elektron valensi dalam logam tidak terlokasi, melainkan dapat bergerak secara bebas di seluruh bagian zat. Ketika atom ditinggalkan oleh elektron tersebut, maka akan menjadi ion positif. Lalu ketika banyak ion pasti terbentuk akibat elektron yang bergerak secara terus-menerus dan menyebabkan interaksi antara ion-ion di dalamnya. Interaksi antara ion-ion juga elektron valensi yang bergerak munculkan gaya kohesi atau ikatan yang menyatukan kristal logam tersebut. Banyak sifat-sifat logam yang dihasilkan dari adanya elektron valensi yang tidak terlokasi dan dapat bergerak bebas ini. Seperti pada sifat konduktivitas logam yang tinggal, seperti yang kita tahu bahwa logam mampu mengantarkan listrik dan panas dengan baik. Dalam material, elektron memang memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu material login selain logam yang memiliki sifat konduktivitas yang baik karena adanya penggerakan elektron secara bebas, yaitu pada material grafit dan ampere. Proses terjadinya ikatan logam tingkat energi dari orbital terluar atom logam, orbital S dan P dapat mengalami tumpang tindih pada tiap logam. Pada kondisi tersebut, setidaknya ada satu elektron valensi yang akan berpartisipasi dalam ikatan logam. Namun elektron tersebut tidak akan digunakan bersama dengan atom tetangga, juga tidak akan hilang untuk membentuk ion. Contohnya seperti positive charge material unsubscribed by a set of mobiles discrete electron. C of discrete electrons. Melainkan elektron akan membentuk sesuatu yang disebut dengan lautan elektron, di mana kondisi tersebut elektron valensi bebas bergerak dari suatu bagian atom ke atom lain dalam satu kristal. Interaksi yang terjadi dalam ikatan logam yaitu ikatan atau tarikan antara atom logam yang bermuatan positif dengan elektron yang tersebar pada seluruh bagian kisi logam yang dimodelkan sebagai lautan elektron. Model lautan elektron adalah sebuah penyederhanaan dalam ikatan logam yang lebih mudah dipahami
Model ini diusulkan oleh Lorentz untuk menjelaskan ikatan logam yang dikenal sebagai model gas elektron atau model laut elektron. Prinsipnya yaitu didasarkan pada sifat karakteristik logam berikut. Yang pertama, energi ionisasi rendah logam umumnya memiliki energi ionisasi yang rendah. Artinya bahwa elektron valensi dalam atom logam tidak secara kuat ditarik oleh inti atomnya. Elektron valensi dapat bergerak secara bebas dari pengaruh orbital atom serta struktur elektronnya. Orbital kosong telah diamati bahwa dalam logam sejumlah orbital valensi tetap kosong atau tidak berisi elektron karena jumlah elektron valensi yang cenderung lebih sedikit daripada jumlah orbital yang ada. Dengan adanya orbital kosong ini memungkinkan terjadi perpindahan elektron antara orbital secara bebas. Sebagai contoh, pada lium atau Li memiliki orbital 2p yang kosong. Natrium atau Na memiliki orbital 3p dan 5d yang kosong. Dan magnesium atau Mg memiliki orbital 3p dan 3d yang kosong. Dengan adanya molekul lautan elektron, berikut ini beberapa fitur penting dari model ini. Yang pertama, muatan positif atom dapat diatur secara teratur dalam kisi logam. Yang kedua, elektron valensi memiliki kebebasan secara penuh dalam kisi logam untuk bergerak seperti halnya air pada lautan. Yang ketiga, logam dapat dianggap sebagai lautan elektron di mana terdapat susunan 3 dimensi dari sisi bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron valensi yang bergerak bebas. Yang keempat, gaya tarik antara elektron dengan atom logam positif dikenal sebagai ikatan logam. Sebagai konsekuensi, karena kekuatan ikatan yang tergantung pada atom yang berpartisipasi di dalamnya, sulit untuk menentukan kekuatan ikatan kimia yang dihasilkan. Namun pada dasarnya kekuatan ikatan logam ini bergantung pada jumlah elektron valensi yang mengalami dekolarisasi muatan dari ion itu sendiri, dan juga jari-jari ionik dari kuantum logam. Sifatnya dari ikatan logam itu sendiri yaitu padatan logam tidak dapat larut dalam pelarutan apapun. Seperti yang kita ketahui bahwa pelarutan anorganik hanya mampu melarutkan padatan ionik, sedangkan pelarutan organik mampu melarutkan senyawa kovalen. Kelarutan didasarkan pada dua faktor utama, yaitu polaritas dan jumlah elektron yang diperlukan untuk memutuskan gaya antara molekul. Dalam pendataan logam, tidak dimungkinkan untuk larutan dan pelarutan karena tidak tersedianya ion polar yang membutuhkan banyak energi untuk memutus ikatan logam yang terbentuk. Sifat ikatan logam adapun untuk beragam sifat yang ada di dalam ikatan logam ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas listrik seperti yang telah disinggung di awal bahwa logam merupakan konduktor listrik yang sangat baik.
Hal itu dapat kita lihat di sekitar kita, di mana saat ini kabel yang digunakan untuk mengalirkan listrik menggunakan logam tembaga sebagai konduktornya. Sifat konduktivitas listrik itu bisa menjadi karena keberadaan elektron tak terlokasi pada logam yang memungkinkannya bergerak bebas. Konduktivitas dapat terjadi karena ada sesuatu partikel yang bergerak untuk mengantarkan listrik. Dalam hal ini, partikel yang bergerak tersebut adalah elektron yang mampu membawa muatan berupa listrik. Yang kedua, konduktivitas termal. Selain sebagai pengantar listrik yang baik, logam juga menjadi penghantar termal yang baik. Sifat ini bisa kita temukan ketika kita memanaskan besi pada saat satu ujung, maka semakin lama panas akan merambat dan menuju ujung yang lain. Hal itu juga lagi disebabkan karena keberadaan elektron bebasnya yang mampu mentransfer energi dari sumber panas dan menyebarkannya ke seluruh bagian logam. Itulah mengapa ketika kita memanaskan besi pada salah satu ujung, maka semua bagian besi akan menjadi panas. Yang ketiga, keuletan logam cenderung bersifat elastis atau dapat ditarik menjadi material yang tipis karena ikatan lokal terjadi antara atom dapat dengan mudah dipatahkan dan juga reformasi. Keempat, kelenturan dalam pengolahan logam. Kita mengenal istilah tempat. Cara tersebut digunakan untuk membentuk logam menjadi bentuk yang kita inginkan dengan cara ditumbuk. Hal itu didasarkan pada sifat kelenturan logam di mana ikatan antara atom dapat pecah namun juga dapat kembali lagi untuk mengingat pada kondisi tertentu. Yang kelima, sifat kilap logam. Logam memiliki tampilan yang terlihat mengkilap atau terdapat keleo. Namun sifat kilap tersebut dapat hilang atau menjadi buram ketika struktur logam mencapai ketebalan minimum. Lautan elektron yang ada pada ikatan logam dapat memantulkan foton dari permukaan yang halus. Namun demikian, terdapat batasan frekuensi cahaya yang dapat dipantulkan oleh logam. Keenam, sifat fisik. Daya tarik antara atom dan ikatan logam membuat logam bersifat keras, memiliki kepadatan atau defisitas yang tinggi, titik lembur tinggi, titik didih tinggi, dan volatilitas atau kemudahan untuk menguap yang rendah. Namun terdapat pengecualian seperti pada logam pada makna merkuri yang cenderung memiliki tekanan uap tinggi pada kondisi normal. Ikatan nitrogen. Ikatan nitrogen adalah sejenis gaya tarik antara molekul atau antara dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan, walaupun lebih kuat daripada kebanyakan gaya antara molekul. Ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Dalam makromole,
dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat. Ikatan ini dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan seperan seperti penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Antara molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi antara molekul-molekul atau bagian yang terpisah jauh dari suatu makromolekul. Gaya tersebut dapat berupa kohesi atau molekul serupa, seperti contohnya pada tegangan permukaan, atau adensi antara molekul tak serupa, contohnya pada kapilaritas. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menilai hasil ujian saya. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.